Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan syukur atas segala karunia dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sejenak melepaskan segala keletihan kami dengan berbagai kesibukan dan aktivitas kami. Dan saatnya ya Bapa, di malam ini sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat malam, kami butuh untuk dikuatkan dengan firman. Firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama ini adalah kekuatan bagi kami. Engkau kiranya mau menyatakan kebenaran firman-Mu ini kepada kami, buka hati dan pikiran kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini benar-benar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa di surga, Engkau kiranya mau bersabda, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, hari Rabu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2020, bacaan di Sabda Bina Umat untuk di malam hari, bacaannya terambil di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Nanti Bapak, Ibu, saudara sekalian baca sampai dengan selesai di ayat yang ke-16, sedangkan saya pada malam ini akan membaca pada ayat yang ke-14 saja. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ketika kita membuka Alkitab dan bacaan di malam hari ini yang terambil di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, kitab ini adalah sebuah kitab yang lebih menuju kepada nasihat. Nasihat yang arahnya pada penguatan, karena pada awalnya dikisahkan bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang berada di Yerusalem sedang dalam penganiayaan oleh karena soal masalah iman mereka. Nah, penganiayaan ini dilakukan oleh para pemerintah, tokoh-tokoh agama yang menyimpang pada pemahaman mereka terhadap pengenalan diri Yesus Kristus. Sehingga ketika orang Kristen menempatkan kesetiaan mereka, kepercayaan mereka pada Yesus Kristus, ini menjadi satu bumerang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang memang benar bahwa mereka sangat menolak tentang pemahaman siapa Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kitab Ibrani ini muncul dan ditulis oleh Paulus ketika ada beberapa penafsir yang mengatakan seperti itu. Tetapi ternyata ada beberapa hal lagi atau para teolog yang mengatakan bahwa tulisan ini juga ditulis oleh para pengikut-pengikut Paulus yang kemudian mengisahkan tentang masalah berkat, dan berkat itu lebih menuju kepada penguatan iman, karena ternyata lebih kepada sesuatu yang mengandung muatan untuk memberikan penghiburan bagi orang-orang Kristen yang kala itu sedang dalam pergumulan berat soal masalah bagaimana mereka harus memperjuangkan dan mempertahankan kesetiaan iman mereka ketika mereka harus diperhadapkan dengan penganiayaan oleh para pemerintah, tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama, orang-orang Romawi, pemimpin-pemimpin Romawi, sehingga ini mengalami satu keputusasaan bagi orang-orang Kristen. Lalu kemudian mereka sudah mulai hilang pengharapan apakah benar bahwa pernyataan iman mereka dan mengakui bahwa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat memberikan jaminan hidup bagi mereka.
Nah, ketika kita bersama-sama mencoba untuk memahami, lalu mencerna, lalu kita mendalami dan menggali secara lebih kuat ketika bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang lebih ditekankan pada ayat yang ke-14, kitab ini mencoba untuk mengangkat tentang siapa sebenarnya Yesus yang sesungguhnya. Bahwa Yesus yang disebut oleh orang banyak, nama Yesus yang disebut sebagai juru selamat, nama Yesus yang disebut sebagai anak Allah, maka para penulis mau menyampaikan kepada orang Kristen, apapun yang terjadi, apapun yang dialami dalam kehidupan mereka, dalam memperjuangkan iman, maka mereka harus tetap berpusat pada siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena ternyata para nabi-nabi, para rasul-rasul pada waktu itu sudah menggaungkan bahwa nama Yesus ini adalah nama yang sangat diagungkan. Nama Yesus ini adalah nama yang punya kuasa, sehingga nama ini memberikan jaminan, memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata kitab Ibrani ini mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah imam besar agung. Jadi kalau ungkapan Yesus itu sebagai imam besar agung, kodratnya ini sangat tinggi. Jika mau dibandingkan dengan para imam-imam dulu seperti Yosua, seperti Harun, nama Yesus itu lebih mulia, lebih menunjukkan kepada keagungan. Nah, keagungan ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, punya kekuatan yang luar biasa. Dia dapat melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga dia disebut sebagai imam besar agung, lalu dapat melintasi segala langit, bumi, dan isi, yang mau mengatakan ada interaksi, ada hubungannya, ada sesuatu yang ditunjukkan pada setiap orang percaya bahwa kaitan Yesus dengan langit dan bumi itu miliknya. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat di atas langit, di bawah kolong langit. Siapapun yang ada di bumi ini, kitab Ibrani ini mau mengatakan dia yang agung, dia yang punya kuasa, dia yang punya otoritas, dia yang punya kedaulatan, dia yang berhak untuk menentukan kehidupan setiap orang yang ada di dunia ini, di bumi ini, bahkan termasuk ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen mula-mula kala itu, ini memberikan satu pesan bagi mereka yang diperhadapkan dengan persoalan ini. Mereka harus tetap teguh dan berpegang pada pengakuan itu. Jadi pengakuan mereka pada Yesus Kristus itu jangan sampai goyang, jangan sampai lepas, jangan sampai kemudian mereka mengkhianati nama Yesus, atau mereka kemudian memutarbalikkan fakta tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus yang menjadi jaminan hidup mereka. Jangan sampai mereka melupakan. Jangan sampai kemudian mereka mengkhianati nama Yesus. Agar mereka tetap berjuang, mereka bertahan dalam pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun. Karena di situ ada kemuliaan Allah. Di situ ada kekuasaan Allah yang terjadi atas hidup orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini jelas sekaligus mau menunjukkan kepada kita semuanya bahwa diri Yesus inilah yang menjamin keselamatan bagi setiap manusia.
Nama Yesus inilah yang mempunyai peran penting agar manusia memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dengan Allah. Nama Yesus inilah yang mau memperkenalkan kepada semua orang bahwa dirinya lah yang menyatakan keselamatan bagi semua makhluk ciptaannya. Apa yang terjadi dalam pengenalan kita tentang diri Yesus Kristus, Dia turun ke dalam ke tahta maha kuasanya, ke maha tinggiannya, menurunkan jati dirinya untuk sama seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia. Kenapa? Karena dia mengalami rintangan dan tantangan dalam mencapai kehidupan yang sempurna dengan manusia. Dihianati, dimaki, dibunuh di kayu salib, bukan karena dosanya, tapi dalam rangka pemulihan hidup manusia. Dalam rangka manusia punya pengharapan, dalam rangka manusia dapat mengenal bahwa Yesus yang menjadi penyelamat dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Sehingga Yesus menyatakan kekuasaannya bukan karena kemahatinggiannya, tetapi dia mau menyatakan keselamatannya itu ketika dia datang ke dalam dunia dan menyatakan dirinya untuk berani mati di kayu salib demi kemenangan iman orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jika kita mau berani mempertahankan dan memperjuangkan iman percaya kita pada Yesus Kristus, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ akan kita menemukan takhta kasih karunia Allah yang menyertai kehidupan kita. Bagaimana dengan kita sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi kondisi pandemik yang belum berakhir, kita tidak tahu kapan ini akan selesai dan akan pemulihan terjadi seperti dulu. Apakah mungkin itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita? Itu pertanyaannya yang muncul. Itu yang kita alami sampai dengan saat ini. Apakah pernah atau mungkin sampai dengan saat ini kita mengalami hilangnya semangat iman ketika persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita yang silih berganti terus datang menghantui kehidupan kita? Apakah kita mengalami krisis ekonomi keuangan? Apakah kita pernah mengalami persoalan keputusasaan dan tidak punya pengharapan? Atau ketika kita pupus dalam persoalan hidup, pekerjaan, dan lain sebagainya, hilang harapan kita tentang kehidupan keluarga rumah tangga, hilang harapan kita, kekecewaan dan keputusasaan kita tentang bagaimana nanti ke depan, tentang masa depan anak-anak kita, diri kita. Itu pernah kita alami, itu pernah kita hadapi. Namun renungan firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, mari sudah saatnya pandang Yesus, pandang salibnya, karena di balik salib Yesus Kristus, di situ ada kekuatan, kemerdekaan, kemenangan, indah pada waktunya. Yesus akan senantiasa menolong dan selalu
ada di saat kita sedang dalam pergumulan, di saat kita butuh kehadiran dan kuasa-Nya. Di situ Tuhan akan menyertai, di situ Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan mengakhiri renungan kita, renungan malam hari ini dengan bacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat ini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus bermegah pada kesengsaraan, karena kesengsaraan yang kita boleh rasakan, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, asal kita sabar dan tekun dalam menghadapi cobaan dalam hidup ini. Dan di dalam ketekunan, dan kesetiaan kita, maka di situ kita belajar untuk tahan uji dalam berbagai hal. Kita akan menang, dan kemenangan itu akan menimbulkan pengharapan, hingga pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, karena kita berpusat hidup kita hanya pada Yesus Kristus. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang akan menjadi penolong kita dimanapun kita berada. Dialah segala-galanya, sumber kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita. Lakukan itu dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.